Nah, jadi pertama-tama teman-teman harus download Dev C++ dari Google. Setelah itu kita buka. Nah, halaman awalnya akan seperti ini. Pertama-tama kita ke pojok sini, new, pencet source file. Nah, program pertama yang akan kita buat, program menampilkan kalimat. Pertama, kita ketik dulu. Nah, jadi ini tuh header. Di header ini selalu ada di paling atas. Header itu untuk apa? Untuk program yang akan kita buat akan mengakses file-file yang akan disediakan oleh header ini. Nah, analoginya bisa kita analogikan bahwa include Ustream ini sebuah perpustakaan, Ustream namespace ini sebuah buku, dan std tema bukunya. Jadi buku dengan tema std dapat saya akses di perpus iostream seperti itu. Nah, terus int main atau integer main merupakan program inti. Jadi nanti kita mengetikkan kode programnya di dalam int main. Kita main ke tanda kurung awal sebagai wadah untuk menyimpan kode kita. Nah, jadi cout ini digunakan untuk menampilkan sebuah kalimat. Nah, ketika pertama kali belajar bahasa pemrograman, kita harus bisa menampilkan satu karakter di output. Kalau di C++, ada suatu outputan namanya cout. Mungkin di bahasa pemrograman yang lain namanya akan berbeda. Nah, bisa kita tambahin. Semester ganjil 2022.
Jadi tanda ini tuh bisa kita ibaratkan sebagai sama dengan. Nah, ini endel tuh untuk apa sih? Jadi ini endel tuh untuk mengakhiri, biasanya untuk mengakhiri cout gitu. Nah, dalam membuat program, di setiap kode kita diharuskan menambahkan titik koma di akhir kode. Nah, setelah jadi kita bisa coba ke execute, compile and run. Kita tulis program menampilkan kata-kata ya, sebagai contoh. Compile itu menerjemahkan bahasa ini agar bisa dipahami oleh komputer, setelah itu baru di-run atau ditampilkan. Nah, setelah ditampilkan hasilnya seperti ini. Jadi secara otomatis sudah ada gitu ya. Nah, setelah itu mari kita buat program luas segitiga, tapi pakai metode input. Sudah saya buat di sini. Jadi pertama-tama kita masukin headernya seperti sebelumnya. In your stream using namespace std. Terus masukin inti main. Nah, di sini kita tulis nama programnya cout. Ini saya menggunakan ndl2 ini untuk memberi jarak. Nah, dalam menghitung luas lingkaran kan rumusnya pi kali r kali r atau jari-jari kali jari-jari. Nah, pi ini merupakan nilai yang tetap atau konstan. Nah, jadi kita menggunakan cons. Cons ini digunakan untuk menetapkan nilai itu. Jadi jika mau menggunakan cons, nilainya tidak akan berubah meskipun diganti gitu. Nah, terus float adalah tipe data yang digunakan untuk melakukan floating point data atau angka yang digunakan untuk nilai desimal atau eksponensial. Contohnya seperti pi ini. Nah, setelah itu kita masukin integer, jari-jari, tulis, luas, sama hasil luas. Nah, terus kita check out jari-jari sama dengan. Nah, di sini ada check in. Check in ini kebalikan dari check out. Kalau check out untuk menampilkan sebuah kalimat atau data, kalau check in untuk memasukkan sebuah data. Nah, jadi check in itu dimasukkan ke dalam program. Nah, terus tulis hasil luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari. Nah, terus check out hasil luas lingkaran adalah ini tulis hasil luas dari sini. Jadi ketika kita menampilkan ini hasil luas lingkaran, hasil luas lingkaran adalah yang keluar dari hasil luas nih, dari penjumlahan yang di sini. Nah, mari kita compile dan run.
Nah, bisa kita pakai contohnya 10. Jarinya 10. Maka akan keluar hasil luas lingkaran adalah 314. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat program untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Mesinnya sudah saya buat. Pertama-tama kita masukkan header, inti main seperti tadi. Terus kita masukkan nama programnya. Saya menggunakan ini untuk agar biar terlihat rapih. Di sini cout_endl itu digunakan untuk memberi jarak. Nah, integernya kita pakai x untuk sebuah bilangan bulatnya. Nah, jadi coutnya kita tulis dulu input sebuah bilangan bulat. Cin sama dengan x. Nah, jadi x itu adalah sebuah bilangan bulatnya. Nah, untuk membuat sebuah program ini bisa kita buat dengan memahami pengertian angka genap dan ganjil. Angka genap adalah angka yang habis dibagi 2, sedangkan angka ganjil adalah angka yang tidak habis dibagi 2. Nah, proses menentukan habis bagi ini bisa dilakukan dengan operator modulus. Dalam bahasa C++, operator modulus ditulis dengan tanda persen. Seperti ini. Nah, di sini tanda sama dengan 2 memiliki arti sama dengan. Nah, untuk ini if else itu digunakan untuk menentukan buah statement. Analoginya seperti kita mempunyai 2 pilihan, memilih untuk makan nasi kuning atau nasi padang. Ketika kita punya uang 10.000, maka kita beli nasi padang. Jika kita tidak mempunyai uang 10.000, maka kita membeli nasi kuning. Seperti itu. Nah, bisa juga dalam program ini itu jadi jika x habis bagi 2 sama dengan 0, maka x adalah bilangan genap. Namun jika tidak, x adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, untuk if else ini harus menggunakan kurung kurawal. Setelah itu cout_endl memberi jarak, terus return 0 sebagai akhir. Nah, terus lalu kita coba compile and run. Proses menunggu datanya emang agak lama, tapi ya tidak terlalu lama. Nah, kita coba 12. 12 adalah bilangan genap. Nah, kita coba lagi kalau ganjil. Contohnya 13. Nah, jadi 13 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, sekian dari video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan, karena saya masih belajar. Sekian dan terima kasih.